Gotong royong. Masyarakat pedesaan di Yogyakarta tidak asing dengan tradisi luhur ini. Dalam gotong royong, masyarakat menyumbangkan apa yang mereka miliki dengan menomor duakan pamrih. Gotong royong adalah solusi ketika ada warga desa yang membutuhkan bantuan atau ada kendala yang harus dipecahkan bersama. Dari membersihkan jalan sampai memperbaiki rumah warga. Tapi bagaimana jika semangat gotong royong dan entrepreneur spirit diarahkan untuk pengembangan ekonomi di desa? Apakah dayanya cukup kuat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa? Sistem-sistem itu yang telah diajarkan oleh G2R kepada BUMDes, dan BUMDes sedikit demi sedikit mewariskan atau mengajarkan kepada UMKM-UMKM yang ada di Desa Bangunkerto. Pembangunan seringkali lebih terpusat ke wilayah urban atau perkotaan. Perdesaan seringkali luput dari sasaran pembangunan. Akibatnya kantong-kantong kemiskinan menumpuk di sana. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta menyadari salah satu solusi untuk mendorong roda ekonomi di desa adalah mengembangkan entrepreneurship, kewirausahaan bagi masyarakat desa. Di tahun 2019, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menjalankan program Desapreneur. Program ini bertujuan untuk membangkitkan skill bisnis masyarakat desa sehingga mampu mengembangkan usaha yang perkasa. Desapreneur dieksekusi dalam 3 tahap yang masing-masing berjangka waktu 1 tahun. Di tahap penumbuhan, potensi desa didalami, usaha-usaha baru didirikan, sedangkan masyarakatnya dikenalkan dengan dasar-dasar ilmu bisnis. Di tahap pengembangan, Dinas Koperasi membimbing usaha-usaha yang baru lahir itu. Mereka diperkuat dengan strategi usaha dan pemasaran yang efektif. Tahap terakhir adalah tahap maju. Di sini perjuangannya adalah memperluas jejaring usaha agar bisnis semakin mapan. Di tahun 2019, program Desapreneur menggandeng tim G2RT yang dimotori oleh Ibu Dr. Rika Fatimah, seorang pakar entrepreneur sekaligus dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Spirit G2R ini sangat cocok dengan apa yang sudah kita konsepkan untuk menumbuhkan desapreneur yang tujuannya nanti akan ada kemandirian di desa tersebut. Harapan kami dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM yang ada di DIY nanti akan tumbuh wirausaha-wirausaha baru yang mestinya nanti juga akan menjadi para pelaku usaha yang bisa dihandalkan dan mereka juga bisa mandiri, terentaskan dari apa yang menjadi permasalahan mereka dari berbagai aspek, dan mereka juga bisa naik kelas dalam arti mereka juga akan meningkat terhadap kapasitas dari sisi usahanya maupun sisi kehidupannya. G2RT adalah Global Gotong Royong Tetrapreneur, suatu model pengembangan ekonomi yang memanfaatkan semangat gotong royong dalam mengembangkan usaha. Alih-alih langsung menerjunkan warga desa yang masih hijau ke kancah persaingan bisnis yang keras, dalam G2RT, masyarakat desa dididik dan dilindungi terlebih dahulu. Semua dilakukan dengan memanfaatkan semangat gotong royong. Setelah kuat, barulah warga desa dilepas untuk mandiri. G2RT itu sebetulnya gabungan antara kearifan lokal yang kita semua sudah tahu yaitu gotong royong yang ingin kita bawa ke global. Artinya supaya dunia juga melihat gotong royong itu sebagai suatu jati diri dari bangsa Indonesia yang kemudian digabungkan dengan model inovasi keilmuan, yaitu di mana ada satu gerakan kewirausahaan berbasis 4 pilar untuk menuju produk ikonik global, namanya Tetrapreneur.
Nah, tetrapreneur ini terdiri dari 4 pilar, yaitu Tetra 1, 2, 3, 4. Tetra 1-nya kita namakan rantai wirausaha, kemudian Tetra 2 pasar wirausaha, Tetra 3 kualitas wirausaha, dan yang keempat adalah merek wirausaha. Di tahun 2020, ada 5 desa yang masuk tahap pengembangan di bawah bimbingan Sekretariat G2RT dan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini adalah unit Desapreneur G2RT Desa Sabdodadi. Mereka terdiri dari warga dan perangkat desa. Tangan merekalah yang memutar roda kegiatan G2RT di Sabdodadi sejak tahun 2019. Di tahun 2019 kita dipilih oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk menerima kegiatan G2RT ini. Dari situ awal pertama yang ditugasi oleh lurah desa itu adalah saya untuk mewakili pemerintah desa datang ke Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk diberikan sosialisasi. Habis itu sosialisasi dilanjutkan di tingkat desa. Jadi kami di desa mengundang beberapa tokoh masyarakat termasuk pamong desa juga untuk diberikan sosialisasi dari dinas tentang adanya program G2RT ini. Setelah melalui 3 pertemuan, unit Desapreneur G2RT Sabdodadi terbentuk. 17 personilnya diembani tugas untuk menentukan produk unggulan desa mereka. Atas arahan Dinas Koperasi dan para pembimbing, unit pun berembuk untuk menentukan 2 potensi desa yang bisa dikembangkan. 1 berupa produk makanan dan 1 lagi berupa produk budaya lokal. Produk makanan yang dipilih adalah olahan okra. Setelah melalui berbagai percobaan, Wantini dan rekan-rekannya menghasilkan produk berupa teh okra dengan merek Kolingin. Di tugas penentuan produk wisata, sebuah potensi muncul. Kebetulan, di tahun 2019, Sabdodadi sedang berjuang membersihkan bantaran Sungai Winongo dari sampah. Beberapa tokoh masyarakat atas inisiatif sendiri membersihkan bantaran sungai sepanjang 1 km yang terkenal angker. Unit Desapreneur Sabdodadi melihat potensi ini dan mengarahkan warga untuk mengembangkan destinasi wisata budaya di bantaran Sungai Winongo. Taman Pandawa pun dibangun. Temanya rumah-rumah adat di Indonesia. Itu cenderung dari dulu saya pengen ke rumah adat Taman Mini, tapi tidak berhasil. Belum berhasil sampai saat ini, belum berhasil. Akhirnya, coba saya ajak masyarakat untuk ke rumah adat. Dan alhamdulillahnya masyarakat mau. Karena kalau kita mau lihat rumah adat itu harus ke Taman Mini ya, Taman Mini Jakarta sana. Makanya kita buat di sini dengan lebih kita perkecil bentuknya dan kita menggunakan media bambu. Ya jadilah seperti ini. Jadi berawal dari saya pengen ke rumah-rumah adat tapi belum kesampaian sampai saat ini. Selain Taman Pandawa, warga Sabdodadi membangun 3 taman lain di sepanjang sungai. Meski belum sempat meluncurkan kampanye medsos yang serius, wisatawan mulai berdatangan ke sana. Di area wisata juga hadir peternakan lebah yang memperkaya pengalaman wisatawan di sana. Oleh unit Desapreneur, teh okra dikembangkan menjadi 2 tipe, teh celup dan teh tubruk. Pemasaran teh okra dibantu oleh Sekretariat G2RT di bawah Rika Fatima. Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan mulai digandeng untuk menjadi mitra usaha. Review mereka juga menjadi panduan untuk meningkatkan mutu usaha teh Kolingin.
Beji Harjo adalah desa seluas 2.200 hektar yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satu potensi khas di Beji Harjo adalah sapi. Di tahun 2019, sapi di peternakan Beji Harjo berjumlah total hampir 2.000 ekor. Hal ini tentu saja mempengaruhi proses pemilihan produk unggulan desa. Unit Desapreneur G2RT Beji Harjo mendapatkan 2 potensi usaha dengan melihat potensi daging sapi di wilayahnya, sosis sapi dan bakso goreng alias basreng. Pertama kita sosis dulu. Kita sosis itu prospek karena kita di daerah kita adalah unggulan kita adalah peternak sapi. Tapi di dalam perjalanannya ternyata sosis itu membutuhkan yang kita lupa masalah membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Salah satunya adalah kita mengadakan freezer. Sesudah itu kita memilih produk yang bahan bakunya lagi ada sapi yaitu bakso sapi pindul seperti itu. Dan kita awalnya dari pemilihan produk itu kita untuk menentukan kualitas dan mutu produk kita mengadakan perlombaan yang banyak diikuti dari pengusaha UMKM Basreng, kira-kira diikuti oleh 20 pedusunan yang jumlahnya hampir sekitar 50 orang. Kita pilih produk-produk yang mutunya paling bagus dan rasanya mungkin juga bagus. Kita mengambil penilaian dari pihak luar Beji Harjo. Lalu sudah kita pilih produk itu, kita lalu menentukan juaranya 1, 2, lalu itu menjadi acuan untuk menentukan produk kita basreng bakso sapi pindul. Merek Goa Pindul dipilih karena Beji Harjo memiliki Goa Pindul, objek wisata yang fenomenal itu. Pertama kita juga karena kita pemilihan nama Goa Pindul itu karena kita juga Goa Pindul itu lebih dulu daripada kita, itu kan harapannya produk kita juga setenar Goa Pindul, dan kita juga nantinya produk-produk kita juga dipasarkan di Goa Pindul dari banyak wisata yang datang di Goa Pindul. Unit Desapreneur Beji Harjo menyadari packaging sangat berpengaruh dalam penjualan. Berbagai inovasi dilakukan untuk menghasilkan packaging yang sempurna. Packing itu kita sudah 3 kali berubah. Pertama dari plastik putih, kedua kita dari kertas biasa yang tempel stiker. Sudah itu kita yang ketiga itu adalah kita sudah bikin sendiri, tapi kita juga masih kendala pesannya itu masih lama, 2 minggu baru selesai dan akhirnya kita juga menentukan akhirnya seperti yang sudah jadi seperti itu. Kita juga masih kendala kelihatannya kita kurang bagus lah seperti itu. Cuma kita penampakannya seperti itu, tapi harapannya kita itu bungkusnya itu seperti ciki, jadi tipis. Itu kalau bungkus seperti itu masih kemahalan, 1 per packnya itu masih 1.500 dan itu banyak lama. Itu menurut kendala masalah packing. Di tahun 2020, usaha basreng Goa Pindul sudah memasuki tahap pengembangan. Produk ini telah diperkenalkan ke pasar. Edupark Beji Harjo, sebuah taman atraksi milik desa, menjadi salah satu konten utama dalam pengenalan produk. Tahapan kita adalah pertama itu kita sudah jadi, kita juga ikut pameran yang difasilitasi Dinas Koperasi Jogja. Kita pertama pameran di JCM. Di JCM itu selama hampir 2 minggu. Kita juga sudah mengurus masalah halal. Kita sudah punya halal yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Kita sudah punya sertifikat halal juga. Salak, di mana-mana salak. Desa Bangunkerto yang terletak di Kabupaten Sleman ini memang terkenal sebagai desa agrowisata khusus salak. Tak heran, begitu dibentuk pada tahun 2019, unit Desapreneur G2RT Bangunkerto dengan cepat memutuskan untuk memoles olahan salak untuk menjadi produk unggulannya. Lahirlah Agro, merek dagang olahan salak dari desa Bangunkerto dengan 3 produk utamanya, yaitu geplak, dodol, dan bakpia. Di tahun yang sama, produk-produk itu mulai diproduksi, namun pengembangan tidak berhenti.
berbagai inovasi dilakukan untuk memperkuat karakter agro. Sekretariat G2RT menekankan, pada akhirnya agro harus dijual secara internasional. Maka pengembangan agro harus membidik kesempurnaan, baik dalam rasa, pelayanan, mutu maupun kemasan. Bungkus yang awalnya terbuat dari plastik diganti dengan kertas yang beraura eco-friendly. Peduli alam sekaligus lebih trendy. Untuk tahun kedua ini target kita adalah pemasaran. Target pemasaran sehingga di tahun kedua ini kita sudah melakukan beberapa kerjasama dengan mungkin instansi-instansi, dengan toko-toko seperti itu. Kemarin yang terakhir adalah mencoba bekerjasama dengan Carrefour, tes pasar di Carrefour, agar produk kita ini bisa masuk di pasaran yang lebih luas lagi. Di sini juga ada tempat wisata yang cukup besar, itu kita juga memasukkan di situ Alamanda, Taman Alamanda, itu juga berada di Desa Bangunkerto. Taman Alamanda ini juga bekerja sama dengan BUMDes, sehingga kita bisa memasukkan produk-produk olahan salak ke sana sebagai oleh-oleh. Kita pernah bekerja sama dengan Bakpia Kedaton ya. Kita membawa bakpia salak ke Bakpia Kedaton dan di sana dinilai oleh Bakpia Kedaton karena di dalam Bakpia Kedaton ini juga banyak sekali produk UMKM yang ada di situ. Nah, kita sebelum masuk ke sana juga dinilai oleh beliau yang mempunyai ini adalah rasa salaknya ini kurang salak seperti itu. Jadi kalau memang salak ini kalau setelah diproses rasa salaknya bisa berkurang. Beda kalau nanas dijadiin selai tetap rasa nanas, stroberi tetap rasa stroberi. Tapi kalau salak dijadiin selai sudah rasanya berbeda. Nah, ini tantangan bagi kami agar isi bakpia atau selai salak bakpia ini rasanya bisa tetap rasa bakpia. Nah, beliau memberikan solusi, ada beberapa chef di Yogyakarta ini yang bisa membuat salak ini menjadi selai salak, namun rasa salaknya tetap berasa salak, tetap konsisten rasanya. Posisi Aziz selaku Direktur Badan Usaha milik desa memberinya jalan untuk menyebarkan ilmu yang didapatnya dari program Desapreneur G2RT kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di Bangunkerto. Salah satunya adalah Koko, pengusaha tanaman hias. Untuk pemasaran, alhamdulillah saya bisa menguasai pemasaran online dan di seputaran sini untuk pemasaran, terus untuk pengelolaan juga dibantu dengan Mas Ajis G2R. Itu kami sangat terbantu sekali tentang penjualan dan untuk pengembangan produknya. Untuk perbedaan banyak sekali. Dulu kita memang untuk pemasaran stuck, kita cuma nunggu dan tidak ada promosi atau apa. Untuk pemasukan omsetnya juga sangat kurang. Setelah G2R masuk dan kita dapat binaan, mulai meningkat. Dengan mengadopsi semangat gotong royong ala G2RT, BUMDes Bangunkerto mengajak BUMDes penjual bibit tanaman hias di sekitar Bangunkerto untuk membantu usaha Koko. Koko pun memperoleh keringanan dengan diperbolehkan beli bibit dengan membayar belakangan, yaitu setelah tanamannya terjual. Jadi yang bisa mungkin diterapkan oleh UMKM ini adalah dari kegiatan G2R ini, itu mengajarkan kami tata cara atau bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan dinas seperti itu. Mungkin kalau yang produk dari olahan makanan bisa ke dinas koperasi, kesenian bisa ke dinas yang lain, atau dari pertanian dan jual beli seperti ini bisa ke dinas pertanian perkebunan dan lain-lain. Sistem-sistem itu yang telah diajarkan oleh G2R kepada BUMDes dan BUMDes sedikit demi sedikit mewariskan atau mengajarkan kepada UMKM yang ada di Desa Bangunkerto.
Ini adalah kegiatan unit produksi dari unit Desapreneur G2RT Kelurahan Putat, Gunung Kidul. Mereka sedang membuat produk unggulan mereka, dodol kakao alias dodol coklat. Jadi awal mula daripada gerakan gotong royong tetrapreneur di Desa Putat ini, kami mengangkat produk olahan kakao coklat. Itu bermula dari bahwasannya Kelurahan Putat ini banyak sekali petani kakao, petani coklat yang ada di sini. Sehingga dari itu kami mengangkat dodol kakao olahan coklat ini sebagai produk unggulan Kelurahan Putat. Sebelumnya, warga Putat sudah tidak asing dengan coklat. Itu adalah potensi terkuat mereka. Dengan program Desapreneur G2RT, potensi itu mewujud dalam bentuk dodol coklat. Berbeda dengan UKM produk coklat yang sudah ada di sebelumnya, unit Desapreneur membuat standarisasi. Komposisi bahan-bahan kini benar-benar terukur sehingga rasanya stabil dari waktu ke waktu. Selama beberapa waktu bergerak, packaging mengalami pengembangan pula. Bungkus yang tadinya terbuat dari plastik diubah menjadi kertas dan besek. Ini adalah cara ala G2RT, bergotong royong mengangkat UKM besek yang ada di Kelurahan Putat. Kemasan yang tadinya hanya banyak yang memakai bahan plastik, kita upayakan untuk mengurangi bahan yang dari plastik, hingga komponen lokal seperti kertas, kemudian besek yang dari bambu, itu yang menjadi kemasan kita. Sehingga di samping satu itu mengurangi nilai penggunaan plastik, kita juga mengupayakan itu biar masyarakat kami yang bernotabene pengrajin anyaman bambu itu juga bisa terangkat dengan adanya produk ini. Di samping dodol coklat sebagai produk utama, unit Desapreneur Putat juga punya produk yang akan dikembangkan lagi, yaitu ampiang coklat. Produk dodol kakao kebanyakan dijual di outlet di Kelurahan Putat, termasuk di warung-warung desa lokasi wisata Batur. Selain itu, dodol coklat juga dijual di beberapa supermarket luar desa. Sebagai masukan, dari reaksi konsumen sampai komentar pengunjung pameran selalu didokumentasikan oleh unit Desapreneur Putat, sehingga produk mereka lebih kuat lagi. Hal itu mendorong mereka untuk mengembangkan variasi rasa di masa yang akan datang. Untuk menyebarkan ilmu usaha kepada masyarakat Putat, unit G2RT akan mengadakan sosialisasi kepada pemilik UMKM setempat. Diharapkan ilmu bisnis akan meningkatkan skill masyarakat dalam berusaha. Dengan adanya Desapreneur ini, harapan kami semoga bisa membantu untuk memasarkan, mempromosikan produk kami yang seperti ini. Dan harapan kami juga bisa lebih baik lagi. Pagerharjo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo adalah desa di perbukitan menoreh yang kaya akan pemandangan. Jalan-jalan menanjak dan bukit-bukit hijau menjulang adalah ciri khas Pagerharjo. Selain keindahan alam, ada pula kekhasan Pagerharjo yang sudah mendarah daging. Para petani Pagerharjo secara turun-temurun telah memanfaatkan aren. Aren mereka olah menjadi gula dengan rasanya yang khas. Di pekarangan, penduduk Pagerharjo juga biasa menanam berbagai tanaman rimpang, terutama jahe, kunyit, dan temulawak. Untuk produk-produk yang bersifat konsumsi ataupun makanan, itu juga banyak usulan ataupun lembaran dari masyarakat.
Tapi dari beberapa usulan dari masyarakat yang saat itu berkumpul di balai desa itu kemudian memutuskan, karena juga dari beberapa usulan kami yang diambil yang terbanyak. Dari yang terbanyak itu kegiatannya untuk G2R di Pagerharjo ini yaitu pengolahan pon-pon, kemudian gula nira ataupun gula aren. Juga untuk yang pon-pon karena juga potensi cukup banyak di wilayah kami di Desa Pagerharjo. Kemudian juga gula aren kami baru punya barang-barang ataupun stok, tapi belum bisa mengolah seperti menjadi gula kristal ataupun gula semut kan, seperti itu. Pada awalnya, selain minuman rempah, unit Desapreneur G2RT Pagerharjo juga sempat mempertimbangkan potensi singkong, talas, pariwisata, dan peternakan kelinci. Namun akhirnya terbaca bahwa potensi-potensi itu sudah menjadi produk andalan di desa sekitar. Permasalahan juga bagi kami mengambil suatu masalah menjadi peluang adalah empon-empon rempah-rempah yang ada di Pagerharjo. Pagerharjo rata-rata itu masyarakatnya adalah petani yang di situ semuanya mempunyai tanaman rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temu, itu banyak, tapi nilai jualnya sangat rendah. Jadi di sini kami mengambil solusi, mengambil langkah untuk membuat suatu produk yang bisa meningkatkan nilai jual hasil dari masyarakat. Dan untuk brandnya sendiri, kenapa kami mengambil Lengger? Karena G2R ini itu dari mengakses dana keistimewaan, itu dari budaya, itu kami mengangkat Lengger. Lengger itu suatu tarian tradisional yang ada di Pagerharjo, itu Lengger Tapeng. Dan itu satu-satunya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi itu menjadi brand adalah wedang rempah Lengger, kristal aren, aneka rasa. Di tahun 2020, unit Desapreneur G2RT Pagerharjo mulai memasuki fase pengembangan. Pameran-pameran terus diikuti untuk memperluas produk awareness publik. Dan kerjasama juga dilakukan dengan instansi-instansi untuk memperkuat pengembangan produk unggulan Pagerharjo. Kalau untuk program-program yang kemarin awal-awal pandemi itu memang banyak sekali, lumayan alhamdulillah untuk peningkatan penjualan, karena jahe kan dipercaya, rempah-rempah dipercaya untuk mencegah COVID kayak gitu. Jadi kemarin memang penjualannya kita G2R seluruh Jogja itu jadi satu, itu kita membuat suatu paket produk yang itu dibeli situ. Terus untuk kendalanya yang sekarang di masa pandemi ini, karena setelah berjalannya pandemi, jadi mungkin mereka juga sudah jenuh juga dengan informasi kalau ini bisa menyembuhkan atau mencegah dan sebagainya, dan akhirnya mungkin juga efeknya juga saya juga kurang tahu. Jadi sekarang kembali ke ada pesanan ada, tapi nggak setinggi, nggak sebanyak awal pandemi. Wabah COVID-19 memang memperlambat kebanyakan roda bisnis. Unit-unit G2RT yang berada di bawah bimbingan Dinas Koperasi pun tak lepas dari efek ini. Tapi program Desapreneur mengajarkan bahwa seorang entrepreneur harus terus melihat peluang di keadaan apapun. Ke depan kita akan tetap pemasaran lewat media-media online yang pada akhir-akhir ini sudah mulai ada banyak permintaan tentang melalui kita masuk di misalkan Tokopedia, misalkan di Bukalapak, kita sudah mulai masuk di situ, dan di akhir ini juga sudah banyak permintaan yang mulai bermunculan. Mungkin ini ada suatu kebangkitan di new normal ini. Dengan adanya pandemi ini secara signifikan memang mempengaruhi kita, karena waktu itu kita sebelum pandemi itu kita punya, terutama yang okra yang okra itu punya banyak produk. Karena adanya pandemi kan jadi expired, Mas. Nah, akhirnya karena itu mengingat itu expired, ya akhirnya sampai sekarang ini menjadi vakum untuk tidak berproduksi dulu. Sehingga tapi dengan adanya awal dari pembentukan
profil dari G2RT ini nanti mudah-mudahan akan lebih bersemangat lagi, dan ini kita sudah mulai tanam tanaman okra lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa berbuah. Untuk masalah COVID-19 memang awalnya untuk penjualan kami turun drastis. Setelah pertengahan COVID, alhamdulillah malah meningkat penjualan kita hampir 100%, 2 kali lipat, dan itu kebetulannya promosi dari G2R itu gencar sekali, peningkatan untuk penjualan online. Untuk membantu unit di desa-desa dalam mengurangi kendala pemasaran selama pandemi COVID-19, Sekretariat G2RT menyusun program. Sekretariat menggandeng perusahaan-perusahaan yang mengadakan bantuan ke desa-desa untuk memanfaatkan produk-produk G2RT. Karena adanya pandemi COVID ini, kita ada semacam tenggang rasanya, kemudian kepedulian gotong royongnya lebih diluaskan sehingga hadirnya yang namanya produk gerakan G2RT. Produk ini menaungi semua produk dari desa-desa G2RT, itu kemudian didaftarkan ke unit G2RT, kemudian dikasih label logo G2RT. Karena G2RT sendiri alhamdulillah sudah mempunyai pasarnya ya, sudah dikenal, promosinya sudah kemana-mana, sehingga ini akan otomatis membantu penjualan dari produk-produk tersebut. Dan kita ada meluncurkan program yang namanya gerakan belanja di desa G2RT. Nah, ini dibantu dengan mitra-mitra dan dalam penyediaan bantuan sosial. Nah, itu isinya produk-produk gerakan dan produk unggulan tadi. Jadi satu paket bantuan sosial itu misalnya ada beras, kemudian ada ceriping pisang, ada apa, kemudian diberikan ke yang membutuhkan. Inilah sekelumit sepak terjang desa-desa yang berada di bawah program Desapreneur sepanjang periode 2019-2020. Mereka telah membuktikan semangat gotong royong bisa menjadi bahan bakar bagi kemajuan ekonomi masyarakat desa. Harapan kami dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM yang ada di DIY nanti akan tumbuh wirausaha-wirausaha baru yang mestinya nanti juga akan menjadi para pelaku usaha yang bisa diandalkan dan mereka juga bisa mandiri, terentaskan dari apa yang menjadi permasalahan mereka dari berbagai aspek, dan mereka juga bisa naik kelas dalam arti mereka juga akan meningkat terhadap kapasitas dari sisi usahanya maupun sisi kehidupannya. Global wirausahanya, gotong royong desanya. 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 G2RT. Bismillah.